Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 2. Terimalah ini. Kedua tangan kakek itu bergerak. Qian Li dan Qian Bu terkejut dan cepat mereka bergerak mengelak karena mengira bahwa kakek itu tentu menggunakan senjata rahasia untuk menyerang mereka. Akan tetapi tiba-tiba tampak benda seperti kabut atau uap tebal mengurung mereka dan ketika mereka berdua meloncat, ternyata bahwa kabut itu adalah sebuah jala yang terbuat dari bahan tipis sekali namun amat ulet dan kuat. Ketika mereka berdua meloncat, tubuh mereka tentu saja terhalang jala dan mereka berdua terguling. Jala yang aneh itu makin menggulung mereka dan kedua orang pemuda tanggung itu tak dapat meloloskan diri, betapapun mereka meronta-ronta dan menarik-narik jala tipis itu. Penggunaan jala sebagai senjata ini memang luar biasa sekali. Jala itu sedemikian tipisnya sehingga tadi dapat dikepal di kedua tangan Hek Tiao Lomo, akan tetapi setelah dilempar dan dikembangkan, dapat menyelimuti tubuh kedua orang pemuda itu. Senjata istimewa ini merupakan sebuah di antara senjata-senjata yang hebat dan aneh dari Hek Tiao Lomo, dan jala ini dibuatnya ketika dia menjadi raja bangsa biadab di dalam hutan liar di selatan, bahannya dibuat dari otot-otot binatang semacam rubah aneh yang hanya terdapat di dalam hutan itu. Otot-otot binatang ini amat ulet, sukar dibikin putus oleh senjata tajam sekalipun, dan memiliki sifat melar seperti karet. Setelah menotok jalan darah kedua orang pemuda itu, Hek Tiao Lomo menyimpan kembali jalannya dan memerintahkan kepada Jisong. Tangkap dan belenggu mereka. Masukkan ke dalam kamar tahanan dan jaga jangan sampai lolos, akan tetapi perlakukan mereka dengan baik. Jisong meneruskan perintah ini kepada anak buahnya dan setelah kedua orang pemuda yang tak dapat bergerak lagi itu digotong pergi, Hek Tiao Lomo berkata kepada Jisong. Suruh orang menyampaikan berita ke Pulau Es bahwa mereka kita tawan. Maaf, Tochu. Apakah Tochu sudah memikirkan secara mendalam persoalan ini? Jisong berkata. Apa gunanya bermusuh dengan pendekar super sakti? Dia pun tidak pernah mengganggu kita. Lebih baik kedua orang pemuda itu dibebaskan saja. Hek Tiao Lomo mengerutkan alisnya. Tidak mengganggu kita, ya? Bukankah aku mendengar dari kalian bahwa pulau neraka ini dahulunya merupakan tempat pembuangan? Pembuangan dari kerajaan di Pulau Es? Itu adalah sejarah dahulu, Tochu. Akan tetapi kini kerajaan Pulau Es telah tidak ada, bahkan kabarnya pendekar super sakti pun bukan keturunan dari kerajaan Pulau Es. Sudah, diamlah, Jisong. Aku merasa penasaran kalau belum dapat bertemu dengan dia dan mengalahkannya. Dia sakti sekali, Tochu. Aku tidak takut. Aku sudah siap menghadapinya. Pula, kedua orang putranya berada di tangan kita, takut apa? Kita tinggalkan dulu Qian Li dan Qian Bu yang tertawan di Pulau Neraka dan dijadikan umpan oleh Hek Tiao Lomo untuk memancing datang pendekar super sakti, dan marilah kita menengok peristiwa lain yang terjadi pada waktu itu, terjadi jauh di sebelah barat daratan besar. Negara Butan berada jauh di selatan Tiongkok, merupakan sebuah kerajaan kecil namun yang rakyatnya memiliki kebudayaan tinggi, menjadi perpaduan dan perantara antara negara India dan Tiongkok. Karena dihimpit oleh dua buah negara besar yang memiliki kebudayaan tinggi itu, Nepal atau Bhutan mencangkok kebudayaan keduanya dan karenanya di situ terdapat banyak orang-orang pandai dari kedua negara itu. Daerah pegunungan Himalaya terkenal sebagai pegunungan yang paling tinggi di seluruh dunia, paling tinggi dan paling luas. Selain amat luas, juga pegunungan ini amat terkenal sebagai tempat yang suci, bahkan bagi yang percaya terdapat keyakinan bahwa para dewa yang tersebut dalam dongeng-dongeng bertempat tinggal di pegunungan inilah. Karena kepercayaan ini agaknya, dan terutama sekali karena keindahan alamnya dan kesunyiannya, maka pegunungan Himalaya menjadi tempat pelarian para pendeta, pertapa dan manusia-manusia yang ingin mengasingkan diri dari dunia ramai. Di sebuah dusun tak jauh dari kota raja, di kaki pegunungan Himalaya, pada suatu pagi yang sejuk, tampaklah belasan orang pria yang bertubuh tegap dan kuat sedang berlatih ilmu silat. Tubuh mereka, dari yang besar sampai yang kecil kurus, kelihatan kuat dan berisi tenaga besar ketika mereka bergerak secara berbareng dengan tubuh atas telanjang, hanya memakai celana panjang dan sepatu, rambut mereka dikuncir semua, mengikuti petunjuk dan aba-aba yang keluar dari mulut seorang kakek berwajah tampan gagah yang bertopi bulu.
Kakek ini usianya sudah tua sekali, tentu kurang lebih ada 80 tahun, namun sikapnya masih gagah sungguh pun gerak-geriknya halus dan wajahnya tampan terpelihara. Suaranya masih lantang ketika dia mengeluarkan aba-aba agar gerakan mereka yang sedang berlatih itu dapat seirama, sedang kaki tangannya masih tangkas ketika dia memberi contoh gerakan. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. Demikian aba-abanya, makin cepat pula gerakan mereka yang sedang berlatih, terdengar angin bersiut dan buku-buku lengan kaki berkerotokan ketika mereka bergerak memukul dan menendang. Mengapa pula engkau, Ceng-Ceng? Kakek itu menghentikan hitungannya, membiarkan para murid itu bergerak dengan irama mereka sendiri, sedangkan dia melangkah ke arah kanan sebelah kiri rombongan pemuda yang sedang latihan itu kemudian berhadapan dengan seorang dara remaja yang tadinya ikut pula berlatih. Dara remaja itu tentu belum ada 15 tahun usianya, wajahnya cantik manis, bentuk tubuhnya kecil ramping namun juga padat berisi, pakaiannya sederhana dan rambutnya yang panjang dan gemuk itu dibagi menjadi 2 kucir yang besar dan panjang, bergantungan di depan dadanya. Kedua kakinya masih memasang kuda-kuda seperti mereka yang sedang berlatih, akan tetapi kedua lengannya tidak melakukan gerakan memukul-mukul lagi, mulutnya yang kecil mungil itu cemberut dan matanya yang lebar seperti sepasang bintang itu membayangkan kekesalan hati. Dara itu tidak menjawab teguran kakeknya melainkan mengurut-urut bahu dan lengannya, kepalanya menunduk dan kedua kakinya diluruskannya kembali. Kakek itu menghela napas panjang. Kau terlalu, Ceng-Ceng. Selalu tidak mentaati perintahku. Mula-mula kau akhir-akhir ini tidak mau berlatih dekat para suhengmu. Kongkong, kakek, bagaimana aku tahan berlatih dekat mereka? Keringat mereka memercik ke sana-sini. Dara itu membentak. Kakek itu menahan geli hatinya. Gadis yang menjadi cucunya ini selalu ada saja bahan untuk menyangkal dan membantah, dan selalu menyatakan sesuatu dengan jujur sehingga kadang-kadang lucu. Memang tak dapat dibantah bahwa tubuh-tubuh sehat tanpa baju itu di waktu berlatih mengeluarkan banyak keringat dan gerakan cepat itu membuat keringat mereka memercik ke sana-sini. Sekarang, latihan yang amat penting ini kau abaikan juga. Habis, kaki tanganku sudah pegal dan kaku semua, Kongkong. Masa untuk satu jurus saja harus diulang sampai 500 kali? Kau tidak tahu keganasan jurus istimewa ini. Jurus Konjiu Kem Liong, dengan tangan kosong membunuh naga, ini merupakan satu di antara jurus-jurus pilihan dari ilmu silat kita. Diulang sampai 500 kali pun kalau belum sempurna harus diulang terus? Apa gerakanku belum sempurna? Engkau sudah menguasai gerakan ilmu silat kita, akan tetapi para abangmu itu. Mereka harus diberi semangat, dan dengan melihat gerakanmu, mereka tentu akan lebih tekun. Lihat, betapa besar semangat mereka melatih jurus ini. Dara yang bernama Ceng-Ceng itu menengok dan mulutnya yang tadi merengut kini tersenyum mengejek, cuping hidungnya agak bergerak. Semangat apa? Mereka semua menoleh ke sini. Kakek itu cepat menengok dan benar saja. Mereka itu masih bergerak, akan tetapi mata mereka semua mengerling ke arah Dara itu sehingga kelihatannya lucu. Ih, engkau yang menjadi gara-gara. Kakek itu memaki lirih, kemudian menghampiri lagi ke depan para muridnya dan kembali terdengar hitungannya yang menambah semangat. Kini para murid itu tidak berani lagi mengerling ke arah semua mereka. Terpaksa pula Ceng-Ceng juga bergerak lagi, akan tetapi biarpun gerakannya lemas dan baik, dia tidak menggunakan tenaga sehingga kalau para suhengnya itu ngotot dengan pengerahan tenaga, dia kelihatan lebih mirip dengan orang menari. Kakek itu bukanlah orang sembarangan. Dia dahulu bekerja sebagai seorang pengawal kaisar di Tiongkok, memiliki ilmu kepandaian tinggi dalam ilmu silat dan ilmu sastra. Namun nasib malang menimpa diri kakek ini ketika dia sudah mengundurkan diri sebagai pengawal dengan adanya peristiwa yang menimpa keluarganya sehingga akhirnya dia mengasingkan diri di dusun terpencil di kaki pegunungan Himalaya ini. Ketika masih berada di Tiongkok, kakek ini sudah kehilangan putra tunggalnya dan mantunya, dan hanya hidup berdua dengan seorang cucunya, cucu wanita yang bernama Lu Kim Bue. Kurang lebih 15 tahun yang lalu, peristiwa hebat menimpa diri Lu Kim Bue ini. Cucunya yang juga telah digembelengnya dengan ilmu silat itu, pada suatu malam telah dibuat tidak berdaya oleh seorang muda dan diperkosa. Akibatnya, Lu Kim Bue mengandung. Semua peristiwa itu diceritakan dengan jelas dalam cerita Sepasang Pedang Iblis. Melihat penderitaan cucunya itu,
Lu Qiong lalu mengajak Lu Qimbue untuk pergi meninggalkan Tiongkok dan akhirnya mereka tinggal di dusun kecil di kaki pegunungan Himalaya itu. Di tempat terpencil dan sunyi ini, Lu Qimbue melahirkan seorang anak perempuan, akan tetapi malang sekali, ibu muda itu meninggal dunia ketika melahirkan karena memang dia selalu berduka dan batinnya terhimpit oleh peristiwa yang memalukan dirinya itu. Anak yang terlahir selamat itu diberi nama Lu Cheng dan sesungguhnya anak ini adalah cucu buyut dari kakek Lu Qiong, akan tetapi diaku sebagai cucunya. Biarpun kini penghidupannya di dalam dusun itu bersama cucu buyutnya dapat dikatakan tentram dan penuh damai, namun kakek yang tua ini masih selalu gelisah kalau mengingat akan masa depan cucu buyutnya itu. Pernah dia ditekan dan merasa terdesak oleh pertanyaan Cheng Cheng yang berwatak periang, cerdik dan jenaka itu, yaitu pertanyaan mengenai ayah dara itu. Dia tadinya hanya memberitahu kepada Cheng Cheng bahwa nama ibunya adalah Lu Qimbue. Dara yang cerdik itu cepat membantah. Tidak mungkin itu, Kongkong. Apanya yang tidak mungkin? Kalau ibu Shilu, mengapa aku juga Shilu? Kau sebetulnya, engkau memang Shilu, cucuku. Kongkong menyembunyikan sesuatu dariku. Siapakah ayahku? Dan di mana ayah? Apakah dia sudah meninggal? Mengapa pula aku tidak diberi nama keturunan, ayahku? Dihujani pertanyaan ini, kakek Lu Qiong menjadi sibuk sekali dan akhirnya dia mengaku juga. Ayahmu bernama Gak Bun Beng. Gak Bun Beng, dara itu membisikkan nama itu seolah-olah hendak menanamkan nama itu di dalam hatinya. Kalau begitu, namaku adalah Gak Cheng, bukan Lu Cheng. Tidak, Cheng Cheng. Kakek itu membentak dan terkejutlah dara itu karena selamanya belum pernah dia mendengar suara kakeknya mengandung kemarahan seperti itu. Mengapa, Kongkong? Namamu tetap Lu Cheng. Tapi ayahku. Tidak. Kau tidak perlu memakai nama keturunan orang itu. Mengapa? Wajah Cheng Cheng menjadi berubah agak pucat. Dia telah meninggalkan ibumu, membuat ibumu hidup sengsara sehingga meninggal dunia ketika melahirkan kau. Oh, Cheng Cheng kecewa bukan main mendengar ini. Akan tetapi pikirannya yang cerdik itu menduga-duga. Tidak mungkin agaknya ayahnya meninggalkan ibunya begitu saja tanpa sebab. Mengapa ayah meninggalkan ibu, desaknya lagi. Entahlah. Dia bukan orang baik, karena itu kau harus memakai nama keturunan kita, nama keturunan Lu. Aku akan mencari ayah, dia kutanya sendiri mengapa dia sampai hati meninggalkan ibu. Jangan. Takkan ada gunanya, dia sudah mati. Oh, dan kini dara itu terisak menangis. Lu Qiong menarik napas panjang. Hatinya terasa perih mengenangkan semua peristiwa yang menimpa diri cucunya, Lu Qimbue, belasan tahun yang lalu. Tentu saja dia tidak mau membuka rahasia itu. Tidak sampai hati dia menceritakan cucu buyutnya ini bahwa ibunya diperkosa orang, bahwa dia adalah seorang anak haram. Dia tidak ingin melihat dara ini menjadi menyesal dan berduka, merasa rendah dan membenci ayahnya sendiri. Biarlah riwayat yang mendatangkan aib itu dikubur bersama meninggalnya Lu Qimbue dan Gak Bun Beng. Tentu saja dia pun tidak mau menceritakan bahwa Gak Bun Beng, ayah dara ini, tewas di tangan ibunya sendiri. Yaitu ketika Lu Qimbue mengeroyok Gak Bun Beng dengan wanita-wanita yang lain yang juga menjadi korban keganasan Jai Huacat, penjahat pemerkosa, itu. Tentu saja kakek ini, juga cucunya, Lu Qimbue yang telah meninggal dunia ketika melahirkan Cheng Cheng, sama sekali tidak pernah menduga bahwa orang yang bernama Gak Bun Beng, yang mereka sangka telah tewas itu, sebetulnya sama sekali belum tewas, baca cerita sepasang pedang iblis. Untuk mengisi kekosongan hidupnya di dusun yang terpencil di kaki pegunungan Himalaya itu, kakek Lu Qiong menerima murid-murid untuk dilatih ilmu silat. Tentu saja dia memilih dalam penerimaan murid ini, dan setelah dia kumpulkan, hanya ada 15 orang pemuda di sekitar daerah itu yang diterimanya menjadi murid-muridnya. Tentu saja karena Cheng Cheng telah digemblengnya sejak kecil sedangkan penerimaan murid dilakukan setelah Cheng Cheng berusia 12 tahun, maka biarpun Cheng Cheng disebut Sumoy, adik perempuan seperguruan, namun dalam hal ilmu silat dara ini jauh lebih pandai daripada semua suhengnya. Kekesalan hati Cheng Cheng di pagi hari itu bukan hanya karena dia jemu berlatih silat. Sama sekali tidak. Sesungguhnya dia amat gemar berlatih ilmu silat dan bakatnya amat baik. Akan tetapi pagi itu lain lagi.
Ada berita menggemparkan bahwa rombongan utusan Kaisar Tiongkok akan lewat di dusun itu dalam perjalanan mereka menuju ke kota raja, untuk memboyong Putri Raja Bhutan ke Tiongkok karena putri itu telah dijodohkan dengan seorang pangeran Manchu yang menguasai Tiongkok di waktu itu. Rombongan utusan Kaisar Manchu ini kabarnya membawa pula peralatan dan hadiah-hadiah istimewa sehingga semua penduduk di daerah yang akan dilalui rombongan telah bersiap-siap untuk menonton. Tentu saja Cheng Cheng, seorang darah remaja yang masih mempunyai sifat kekanak-kanakan dan haus akan segala yang menarik hati, ingin sekali menonton, maka latihan-latihan keras yang diadakan kakeknya pada saat seperti itu membuat hatinya mendongkol. Betapapun juga, Cheng Cheng tidak mau membantah lagi kepada kongkongnya, apalagi di depan 15 orang suhengnya. Dan dia sudah ikut pula berlatih, biarpun hanya dengan setengah hati. Latihan berjalan tertib kembali dan yang terdengar hanya bentakan-bentakan mereka yang mengikuti pukulan-pukulan tertentu, suara pernapasan dan suara kakek yang menghitung dengan irama yang khas. Suara tambur yang terdengar tiba-tiba, datang dari jauh dan makin lama makin mendekat, kini terdengar keras diselingi sorak-sorai suara anak-anak, membuat Cheng Cheng hampir menangis. Suara tambur itu seolah-olah mengejeknya, seolah-olah mengiringi gerakannya berlatih. Ketika ia melirik ke arah kongkongnya dan para suhengnya, mereka itu masih tenggelam ke dalam semangat yang tetap menggelora. Hampir Cheng Cheng terisak-isak dan lari dari tempat itu, akan tetapi ia merasa malu kepada para suhengnya, dan takut kepada kongkongnya. Betapa besar keinginan hatinya untuk pergi menonton rombongan utusan itu? Utusan raja dari Tiongkok? Banyak sudah dia mendengar tentang kehebatan kota raja di sana. Akan tetapi hanya mendengar dari cerita kakeknya, kota raja di Tiongkok 100 kali lebih besar dan lebih megah dibandingkan dengan kota raja dengan istananya dan rumah-rumah besar di Bhutan yang sudah pernah dilihatnya. Dan sekarang, selagi kesempatan tiba dengan datangnya rombongan utusan kaisar, dia tidak bisa menonton, bahkan harus terus berlatih silat. Siapa tidak akan mendongkol hatinya? Pada saat itu seorang pelayan memasuki kebun tempat berlatih itu, menghadap kakek Lu Qiong dan memberitahukan bahwa di luar datang seorang tamu yang hendak bertemu dengan kakek Lu Qiong. Kakek itu lalu menggapai muridnya yang pertama. Kau lanjutkan, wakili aku memimpin latihan ini baik-baik. Aku akan menemui tamu. Baik, Suhu. Kakek itu pergi setelah menoleh ke arah cucunya, kemudian menghela napas dan pergi bersama pelayan itu memasuki rumahnya. Begitu kakek itu lenyap di balik pintu, Cheng Cheng serta-merta menghentikan latihannya dan berlari meninggalkan tempat latihan menuju ke pintu samping kebun itu. Hai, Sumai. Kau tidak boleh pergi, kata murid pertama yang mewakili gurunya. Akan tetapi Cheng Cheng telah tiba di pintu kebun samping, dan mendengar seruan Toa Suhengnya, kakak seperguruan pertama. Dia membalikkan tubuh dengan gaya mengejek, membusungkan dada, membuka bibir dari kanan kiri dengan kedua telunjuknya dan menjulurkan lidahnya untuk mengejek suhengnya itu, kemudian tertawa terkekeh dan lari dari tempat itu. Toa suhengnya hanya menarik napas panjang saja karena apa dayanya terhadap sumoinya yang manja dan bengal itu. Kalau dia berkeras melarang, salah-salah dia bisa dilawan oleh sumoinya, dan tentu saja dia tidak menghendaki hal ini. Dia dan para saudara seperguruannya terlampau sayang kepada Sumoi yang cantik jelita, bengal akan tetapi selalu mendatangkan kegembiraan karena wataknya yang periang dan jenaka itu. Dan dia tahu pula betapa besar keinginan hati Sumoinya untuk menonton rombongan utusan kaisar. Hati Cheng Cheng merasa gembira bukan main. Dengan mata bersinar-sinar dan wajah berseri dia menonton rombongan yang megah itu lewat di dusun untuk melanjutkan perjalanan mereka ke kota raja yang tidak begitu jauh lagi letaknya dari dusun itu. Bersama para penonton lain yang terdiri dari anak-anak dan orang tua laki-laki dan wanita, Cheng Cheng terus terbawa oleh rombongan itu. Tanpa terasa kedua kakinya mengikuti rombongan yang berpakaian indah-indah, membawa bendera dan tombak tanda kebesaran yang mengutus mereka, barang-barang berharga dipikul dan berada di dalam peti-peti yang berukir indah. Dengan hati kagum Cheng Cheng terus mengikuti rombongan itu, bersama banyak anak-anak lain dan para penonton, menuju ke kota raja. Akan tetapi setibanya rombongan itu di pintu gerbang istana di kota raja Bhutan, para penonton itu tentu saja tidak diperkenankan masuk. Penonton menjadi semakin banyak, tertambah oleh penduduk di sekitar istana di kota raja itu sendiri dan dari dusun-dusun lain yang sengaja datang ke kota raja untuk menonton keramaian ini. Para penjaga dengan ketat menjaga pintu gerbang dan tidak memperkenankan rakyat untuk memasuki pintu gerbang.
Karena hal ini mendatangkan rasa kecewa dan protes para penonton, terutama anak-anak berusia belasan tahun, maka terjadilah sedikit kekacauan, dorong-mendorong sehingga di pintu gerbang yang tidak berapa lebar itu terjadi desak-mendesak. Keadaan menjadi makin kacau lagi ketika beberapa orang penjaga terpelanting roboh dan hal ini dilakukan oleh Cheng Cheng ketika darah ini yang berusaha untuk memasuki pintu gerbang dengan nekat, dipegang pundaknya oleh seorang penjaga. Ketika penjaga melihat darah yang cantik manis dan masih remaja ini, dengan kurang ajar penjaga itu mengusap dagu Cheng Cheng dan lain tangannya berusaha untuk meraba dada. Cheng Cheng menjadi marah, kaki kirinya menendang tulang kering kaki penjaga itu dan selagi penjaga itu berjingkrak saking merasa nyeri sekali seolah-olah tulang keringnya remuk dan rasa nyeri naik sampai ke ulu hati, Cheng Cheng menendang lututnya membuat penjaga itu terjungkal. 3 orang penjaga lain datang, seorang di antara mereka menunggang kuda. Akan tetapi begitu Cheng Cheng bergerak, mereka terpelanting roboh juga, termasuk yang menunggang kuda. Tentu saja keadaan menjadi ribut dan kacau. Anak-anak yang nakal mempergunakan kesempatan ini untuk menyelinap masuk, dan ada penjaga yang berusaha mencegah mereka, ada pula yang mengurung Cheng Cheng, dan keadaan makin kacau balau. 2 orang perwira dari rombongan utusan Kaisar maju. Dengan tangan yang membentuk cakar Garuda mereka hendak menangkap darah yang membuat kekacauan itu karena mereka merasa curiga bahwa darah itu tentulah mata-mata musuh yang sengaja hendak menggagalkan tugas mereka. Akan tetapi dengan teriakan nyaring dan marah karena mengira bahwa 2 orang perwira ini pun hendak berbuat kurang ajar kepadanya, Cheng Cheng sudah menggerakkan kaki tangannya dengan cepat dan 2 orang perwira itu pun terpelanting mencium tanah. Keadaan menjadi semakin ribut dan kini para penjaga maklum bahwa darah remaja itu adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi dan sama sekali tidak boleh dipandang rendah. Harap Cui mundur semua, biarlah saya menghadapi pengacau cilik ini. Suara itu terdengar nyaring dan dalam rombongan Kaisar muncullah seorang laki-laki berusia 45 tahun kurang lebih, berpakaian preman namun melihat wibawanya dalam rombongan itu dia tentulah seorang yang penting. Memang demikian sesungguhnya. Pria ini adalah seorang pengawal pribadi Kaisar sendiri, seorang yang ditunjuk untuk melindungi rombongan utusan yang penting itu. Orang ini bertubuh tegap, tidak seberapa tinggi, akan tetapi yang amat menarik perhatian adalah bentuk jenggotnya yang menyolok. Jenggot itu panjang sekali, dipelihara baik-baik dan berjuntai sampai ke perutnya. Jenggot itu merupakan sebuah cambuk tebal dari bulu halus, berwarna mengkilap hitam terhias beberapa warna putih dari uban yang mulai banyak menghias rambut dan jenggotnya. Pengawal berjenggot panjang ini melangkah maju, mukanya yang bengis dan keras itu agak berseri ketika dia berkata, "Nona cilik, berani kau membikin kacau di sini? Hayo lekas berlutut dan menyerah kepada para penjaga untuk ditangkap." Plak 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 plak. Sampai 4 kali kedua tangan pengawal Kaisar itu dapat ditangkis oleh Cheng Cheng dan pengawal itu merasa kaget dan terheran-heran sekali. Sungguh tidak pernah diduganya bahwa di pintu gerbang istana Raja Butan, dia bertemu dengan seorang darah remaja yang masih berbau kanak kakak yang dapat menangkis terkamannya sampai 4 kali. "Bagus, kau boleh juga." Dan tiba-tiba pengawal ini menggerakkan kepalanya dan bagaikan seekor ular hitam, atau sebatang cambuk, jenggot pengawal itu telah meluncur dan menotok ke arah jalan darah di leher Cheng Cheng. Darah ini terkejut dan berteriak kaget, akan tetapi tidak percuma dia menjadi cucu buyut bekas pengawal Kaisar, tidak percuma kakek Lu Qiong menggemblengnya selama bertahun-tahun sejak dia kecil. Reaksinya terhadap serangan jenggot yang lebih menjijikkan dan mengerikan hatinya daripada menakutkan itu, membuat dia pun menggerakkan kepalanya dan 2 helai kucirnya yang tadinya tergantung ke belakang punggung itu kini melayang ke depan dan menyambut jenggot lawannya. Plak! Ujung jenggot bertemu dengan 2 ujung kucir, saling membelit dan kakek pengawal itu tertawa, sebaliknya Cheng Cheng terkejut sekali. Rambutnya terasa seperti dijambak-jambak, membuat seluruh kepalanya terasa pedih dan seolah-olah rambutnya akan copot semua. Dalam keadaan yang berbahaya itu, untung sekali bagi Cheng Cheng, tiba-tiba muncul serombongan prajurit mengiringkan seorang perwira yang bertubuh tinggi tegap keluar dari halaman istana dan sudah tiba di pintu gerbang istana itu. Melihat komandan pasukan dari dalam istana yang agaknya merupakan penyambut itu menyebut, "Sumoy," kepada darah remaja yang menjadi lawannya, pengawal Kaisar terkejut, cepat melepaskan libatan jenggotnya dan melangkah mundur sambil berkata, "Maaf." Perwira tinggi tegap itu adalah seorang murid kakek Lu Qiong juga. Sebelum menjadi muridnya, memang dia sudah menjadi seorang perwira di dalam istana.
Dia berguru kepada Luqiong hanya untuk menambah ilmu kepandaian silatnya saja. Akan tetapi tentu saja dia pun menyebut Sumoy kepada Cheng Cheng, sedang Dara itu pun menyebut Su Heng kepadanya. Ketika melihat bahwa keributan yang terjadi di luar pintu gerbang itu adalah gara-gara Sumoynya, maklumlah dia karena dia pun sudah mengenal watak Sumoynya yang kadang-kadang ugal-ugalan dan bengal. Maka dengan suara mencela dia berkata, "Sumoy, apa yang kau lakukan di sini? Mengapa membikin ribut?" Cheng Cheng cepat memutar otaknya dan dengan cemberut, alisnya berkerut, sikap yang membuat wajahnya kekanak-kanakan akan tetapi bertambah manis. Dia berkata, "Ai, Su Heng, siapa yang tidak jengkel? Aku ingin bertemu dengan Su Heng untuk melihat dan mengagumi rombongan utusan Kaisar. Siapa tahu di tempat ini Sumoymu mendapatkan perlakuan yang kasar dan kurang ajar." Perwira itu maklum akan kecantikan Sumoynya dan dia bukan tidak percaya bahwa ada penjaga yang bersikap kurang ajar. Maklumlah pria-pria kasar menghadapi seorang darah jelita selincah Cheng Cheng, maka untuk cepat meredakan suasana, dia lalu menghadapi pengawal kaisar berjenggot panjang itu, menjura dan berkata, "Harap maafkan kesalahpahaman ini. Dia ini adalah adik seperguruan saya sendiri." Pengawal berjenggot panjang itu tertawa, membalas penghormatan itu dan berkata, "Sungguh hebat sekali kepandaian Sumoy dari Chiang Kun, perwira, yang masih begini muda. Saya mengucapkan selamat dan merasa kagum." Pertemuan itu ditutup dengan upacara penyambutan pasukan yang dipimpin perwira itu, kemudian rombongan utusan diiringkan memasuki halaman istana yang sudah berada dalam keadaan dan suasana pesta penyambutan yang meriah. Dan munculnya perwira yang menjadi Su Heng Cheng Cheng itu tentu saja memungkinkan gadis ini untuk diperkenankan ikut memasuki istana. Tentu saja hati Cheng Cheng girang bukan main ketika dia dengan bebas boleh masuk ke dalam istana dan oleh mereka yang belum mengenalnya, dia tentu dianggap seorang di antara anggota rombongan utusan sehingga siapapun yang bertemu dengan rombongan itu memandangnya penuh kagum dan penuh hormat. Sementara itu hari telah menjadi siang. Rombongan utusan kaisar itu disambut dengan upacara meriah oleh para pembesar istana dan penyambutan dikepalai oleh pangeran tua, yaitu adik raja sendiri oleh karena pada hari itu, raja yang diharapkan sudah pulang dari berburu binatang pada hari kemarin, masih juga belum tiba. Hal ini tentu saja menimbulkan kebingungan di dalam hati keluarga raja dan para pembesar, dan sejak kemarin telah dikirim utusan untuk menyusul ke hutan di pegunungan sebelah barat. Akan tetapi utusan itu pun belum pulang sampai hari itu. Karena kedatangan rombongan utusan kaisar itu adalah untuk memboyong puteri, berarti urusan perjodohan, maka tentu saja tanpa hadirnya kaisar sendiri yang menjadi ayah kandung sang puteri, penyambutan resmi belum dapat diadakan. Rombongan itu harus bertemu dan menghadap raja untuk menyampaikan segala pesan kaisar dan menghaturkan semua hadiah perjodohan. Maka oleh pangeran tua, setelah diadakan penyambutan meriah dan dijamu dengan hidangan mewah, rombongan tamu agung ini dipersilahkan mengasuh di dalam kamar-kamar istana yang sudah dipersiapkan untuk para tamu yang penting dan terhormat itu. Dengan hati girang Cheng Cheng juga ikut makan minum di meja sudut ruangan penyambutan, ditemani oleh Su Hengnya. Sambil makan dia menyatakan kekagumannya kepada sang Su Heng akan kelihayan pengawal kaisar yang berjenggot panjang itu. Setelah rombongan tamu mengundurkan diri beristirahat di kamar mereka, Cheng Cheng diajak Su Hengnya ke rumahnya yang terletak di sebelah kiri dari istana raja. Akan tetapi Dara ini membantah ketika Su Hengnya menyuruh dia lekas pulang agar tidak mengkhawatirkan hati kakeknya. "Aku ingin sekali menonton sampai Sri Baginda pulang, aku ingin melihat sang putri diboyong." "Sumoy, engkau tadi mengatakan bahwa kau pergi tanpa seizin Suhu. Kepergianmu ini tentu akan membuat tidak senang hati Suhu. Sebaiknya engkau pulang sekarang agar hati orang tua itu tidak gelisah. Biarpun aku pergi tanpa setahu Kongkong, akan tetapi dia tahu bahwa aku ingin sekali menonton keramaian, maka dia tentu dapat menduga pula bahwa aku tentu berada di kota raja bersama Su Heng. Hati orang tua itu tidak akan menjadi gelisah. Su Heng, kalau Su Heng keberatan aku bermalam di rumah Su Heng ini, biarlah aku mencari tempat penginapan lain, di kuil atau di mana saja. Pendeknya, aku harus melihat sang putri diboyong." Perwira itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tahu benar akan watak Sumoynya ini dan dalam keadaan sibuk dengan kedatangan rombongan utusan itu, tentu saja dia tidak ingin ditambah dengan kesibukan mengurus Sumoynya yang bengal ini. Maka dia hanya berkata, "Sumoy, tentu saja engkau tahu aku tidak keberatan kau bermalam di sini. Aku hanya ingin bilang bahwa kalau Suhu marah,
Engkau sendiri yang harus menanggung karena aku sudah berusaha membujukmu untuk pulang. Cheng Cheng tersenyum manis dan memegang tangan Su Hengnya dengan sikap manja, kemanjaan seorang anak-anak kepada orang yang sepatutnya menjadi ayahnya. Su Heng yang baik, seorang gagah harus berani mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, bukan? Mau atau tidak perwira itu tertawa. Dia sendiri tidak mempunyai anak, dan sejak dahulu dia amat sayang kepada Sumonya ini yang dianggap seperti seorang anaknya sendiri. Istrinya juga amat suka kepada Cheng Cheng yang menyebut istri Su Hengnya itu, Soso, kakak ipar perempuan. Perwira ini bernama Jain dan di kota Raja Bhutan namanya cukup terkenal karena dia merupakan tokoh kedua dalam deretan nama-nama tokoh besar yang berpengaruh di lingkungan istana dan kerajaan Bhutan. Dia merupakan seorang perwira tinggi yang mengepalai pasukan pengawal yang bertugas menjaga keselamatan di kota raja. Tokoh pertama adalah Panglima sendiri, yang selain merupakan Panglima perang juga selalu mendampingi raja. Panglima itulah yang kini mengawal raja dalam berburu binatang, bersama pasukan pengawal pilihan lain yang jumlahnya semua 2 orang. Perwira Jain memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, apalagi setelah ilmu silatnya ditambah dengan latihan-latihan ilmu silat tinggi yang diberikan oleh kakek Lu Qiong kepadanya. Dan sesungguhnya dialah yang menjadi murid pertama dari kakek Lu Qiong, karena kakek itu mengajar silat kepadanya ketika Cheng Cheng masih kecil, setelah kakek itu tertarik melihat watak gagah perkasa dari perwira tinggi itu. Dapat dibayangkan betapa khawatir dan pusingnya hati perwira ini sebagai orang yang bertanggung jawab penuh di kota raja di saat raja dan panglima tidak berada di istana, padahal hari itu terjadi peristiwa amat penting dengan kedatangan rombongan utusan kaisar. Kesibukan dan kekhawatiran menghadapi urusan itu membuat dia tidak banyak cerewet lagi menghadapi Sumonya, maka setelah mengajak Sumonya ke rumah dan menyerahkan darah bengal itu kepada istrinya, perwira itu bergegas kembali ke istana untuk menanti kembalinya raja dan rombongannya yang pergi berburu semenjak 3 hari yang lalu. Sore harinya dia pulang dengan wajah letih lesu dan lagi karena raja yang dinanti-nanti pulangnya ternyata masih belum pulang, dan pasukan kecil yang disuruh menyusul ternyata juga belum kembali dan tidak ada kabar apa-apa dari rombongan raja yang memburu binatang di hutan-hutan lebat pegunungan Himalaya sebelah barat. Cheng Cheng tidur dan bermimpi tentang yang indah-indah. Tentang rombongan utusan kaisar, tentang istana yang megah dan mewah dan dalam mimpi itu dia melihat dirinya sendiri berpakaian seperti seorang putri raja yang dijemput dan diboyong ke istana kaisar. Akan tetapi tiba-tiba dia sadar dari mimpi dan terbangun dari tidurnya oleh suara orang bercakap-cakap. Sebagai seorang ahli ilmu silat yang setiap saat waspada dan seluruh urat syarat di tubuhnya berada dalam keadaan siap bergerak, begitu terbangun Cheng Cheng sudah meloncat turun dari pembaringan dan berindap-indap keluar dari kamarnya, mengintai Su Hengnya yang terdengar bercakap-cakap dengan seorang laki-laki lain. Pada waktu itu telah lewat tengah malam, maka tentu saja Cheng Cheng menjadi curiga dan menduga bahwa tentu ada peristiwa yang amat penting maka pada saat selarut itu Su Hengnya masih menerima tamu. Ketika Cheng Cheng mendengarkan percakapan mereka, jantungnya berdebar keras penuh ketegangan. Kiranya terjadi hal yang demikian hebat, pikirnya. Pantas saja Su Hengnya kelihatan sibuk benar dan malam-malam begitu masih menerima tamu dari istana. Tamu itu adalah komandan bawahannya yang memimpin pasukan kecil yang kemarin pagi menyusul rombongan raja. Dan orang ini datang melapor kepada Su Hengnya bahwa rombongan raja yang dikawal oleh panglima dan 2 losin pasukan pilihan itu telah mengalami malapetaka. Rombongan raja telah dihadang oleh pasukan besar orang-orang asing yang hendak menawan raja. Terjadi perang kecil. Akan tetapi, biarpun raja dikawal oleh pasukan pengawal pilihan yang dipimpin panglima sendiri, jumlah musuh terlalu besar, sedikitnya ada 100 orang maka tentu saja pasukan pengawal raja menjadi kewalahan. Pasukan pengawal tetap mempertahankan diri sementara raja yang dikawal oleh panglima melarikan diri. Akibatnya, raja berhasil lolos dari kepungan dengan pengawalan panglima yang lihai, sekarang entah bersembunyi di mana, sedangkan 2 losin pengawal pilihan itu mempertahankan diri sampai tewas semua, terbasmi oleh pihak musuh yang jauh lebih besar jumlahnya itu. Perwira Jain memiliki ilmu kepada. Sekarang juga Chiang Kun diminta datang ke istana oleh Pangeran Tua untuk merundingkan urusan ini. Demikian pembantunya mengakhiri pelaporan. Perwira Jain mendengar pelaporan itu dan dia cepat berpakaian, kemudian bergegas pergi ke istana bersama pembantunya. Cheng Cheng tidak dapat tidur lagi. Menghadapi peristiwa yang demikian hebatnya, mana dia bisa tidur? Terlalu hebat peristiwa ini.
Betapa kongkongnya dan para suhengnya akan melongo mendengarkan ceritanya kelak. Raja terancam bahaya. Raja hendak diculik, hendak dibunuh oleh pasukan asing ketika raja dan panglima sedang berburu. Padahal rombongan utusan kaisar sudah tiba. Dan sekarang raja dan panglima tidak tahu berada di mana. Betapa hebatnya cerita ini. Dia harus tahu lebih banyak, demikian pikirnya sambil mengenakan pakaian, membereskan rambutnya, mencuci muka dan diam-diam dia meninggalkan rumah suhengnya melalui jendela dan berlari menuju ke istana. Dia sudah mengambil keputusan untuk masuk ke istana, apapun juga yang akan terjadi, diperkenankan atau tidak. Dia harus mengikuti terus perkembangan keadaan, harus tahu apa yang selanjutnya terjadi agar kelak ceritanya kepada kongkongnya dan kepada suhengnya dapat lengkap. Betapa senangnya nanti menceritakan itu semua, pikirnya. Tentu saja para penjaga menghadangnya di pintu gerbang karena malam itu, sesuai dengan perintah yang dikeluarkan perwira Jain, penjagaan diperketat dengan adanya tamu agung yang bermalam di istana dan dengan terjadinya hal-hal yang mengejutkan seperti yang dilaporkan oleh komandan pasukan yang menyusul rombongan raja. Dara ini tersenyum mengejek, menggeser tubuhnya ke bawah penerangan lampu agar mukanya kelihatan sambil berkata, apakah kalian ini penjaga-penjaga malas hendak mencari ribut lagi dengan aku? Mendengar suara wanita dan melihat wajah cantik di bawah sinar penerangan itu, tentu saja para penjaga mengenal Cheng Cheng. Dara yang masih adik seperguruan perwira Jain, yang siang tadi membikin ribut di pintu gerbang, merobohnya para penjaga dan dua perwira, bahkan yang berani menandingi pengawal kepala dari rombongan utusan kaisar. Kau lagi, Nona. Komandan jaga yang mengenalinya berkata gugup. Ya, aku. Apakah kau hendak melanjutkan gerakan tombakmu itu? Komandan jaga itu cepat-cepat menurunkan tombaknya yang tadi menodong. Tidak. Maafkan, Nona, tetapi kami menjaga dan tidak ada orang asing yang boleh masuk. Tentu saja. Kalau kau membiarkan orang asing masuk, suhengku perwira Jain tentu tidak akan memberi ampun kepadamu. Akan tetapi aku bukannya seorang asing, dan aku disuruh oleh Soso, istri abangku, untuk menyusul suheng yang baru saja masuk ke istana. Komandan jaga itu bingung dan ragu-ragu. Dia sudah tahu bahwa Dara ini adalah sumoy dari perwira Jain dan memang benar baru saja perwira itu masuk ke istana. Ada urusan apakah, Nona? Boleh kami yang menyampaikan? Hush. Urusan keluarga, urusan istri hendak kamu campuri, ya? Begitu kurang ajarkah kalian? Akan kulaporkan kepada suheng. Maaf, harap Nona tidak marah. Kami bukan berniat buruk. Kalau tidak berniat buruk, mengapa melarang aku menyusul abang? Hayo katakan, apakah masih ada lagi penjaga yang hendak kurang ajar kepadaku? Komandan jaga itu kewalahan. Dia memberi isyarat kepada anak buahnya dan mereka semua minggir, memberi jalan dan komandan itu berkata, baiklah, Nona masuk saja. Akan tetapi harap jangan bicara yang bukan-bukan kepada Chiang Kun. Cheng Cheng memasuki pintu gerbang itu, menoleh dan tersenyum. Aku akan melaporkan kepada Suheng bahwa komandan jaga malam ini, yang berkumis tipis, adalah seorang yang amat baik hati dan ramah. Setelah Dara itu pergi memasuki halaman istana, komandan jaga yang menjadi berseri wajahnya itu meraba-raba kumisnya, tersenyum-senyum bangga. Sikap dan ucapan Cheng Cheng itu sekaligus merubah keadaan hatinya, kalau tadi dia merasa khawatir melakukan pelanggaran, kini dia merasa bangga karena telah melakukan jasa. Niat hati hendak mencari suhengnya di dalam istana. Akan tetapi karena dia tidak hafal akan keadaan di istana yang demikian besarnya, yang mempunyai banyak lorong-lorong yang hampir sama bentuk dan hiasannya, membuat dia kesasar ke lain tempat, ke sebelah kiri bangunan istana besar itu. Padahal suhengnya saat itu sedang sibuk terlibat dalam perundingan yang serius dengan pangeran tua dan para panglima lainnya yang berlangsung di sebelah kanan bangunan istana. Cheng Cheng tersesat jalan, memasuki daerah yang dihuni oleh para putri dan semua anggota wanita dari keluarga kerajaan. Barulah Dara ini sadar akan kesalahan jalan ini setelah dia melihat beberapa orang penjaga wanita yang sudah bermunculan dari kanan kiri dan mengurungnya. Siapa kau? Tangkap dia. Dia tentu mata-mata musuh. Para penjaga wanita itu sudah berteriak-teriak dengan kacau sehingga percuma saja bagi Cheng Cheng untuk membela diri. Bahkan mereka sudah serentak maju hendak menangkapnya. Cheng Cheng menjadi marah,
kaki tangannya bergerak dan dua orang penjaga menjerit dan terpelanting roboh terkena dorongan tangan dan tendangan kakinya. Ributlah keadaan di situ. Cheng Cheng marah karena para penjaga wanita itu tidak mau mendengarkan kata-katanya dan terus mengeroyoknya seperti sekelompok kupu-kupu beterbangan di sekelilingnya. Betapapun marahnya, Cheng Cheng masih ingat bahwa dia berada di dalam istana, maka dia mengatur kaki tangannya agar jangan sampai melukai berat lawan, apalagi membunuh seorang di antara mereka. Namun, karena kaki dan tangan darah ini sudah terlatih, tetap saja penjaga yang dirobohkannya mengalami bengkak-bengkak dan lecet-lecet sehingga makin ributlah terdengar jeritan wanita-wanita yang terpelanting itu. Siapa berani main gila di sini? Tiba-tiba terdengar bentakan halus dan Cheng Cheng memandang dengan penuh kagum dan tercengang ketika dia melihat munculnya seorang dara yang amat cantik jelita. Dara ini cantik sekali, kulit mukanya halus putih kemerahan, matanya lebar dan jernih, terlindung bulu mata yang panjang dan melengkung, rambutnya gemuk berombak dan dibiarkan terurai di belakang punggungnya, diikat di dekat tengkuk dengan gelang mutiara, sedangkan di atas kepala tampak ikatan rambut yang dihias dengan seekor burung hong terbuat daripada emas dan permata. Telinganya terhias anting-anting yang besar dari emas pula, demikian pergelangan tangannya. Pakaiannya juga amat aneh dan serba indah, terbuat dari sutera-sutera halus beraneka warna. Seorang dara yang cantik jelita dan pantasnya dia seorang dewi dari kahyangan. Akan tetapi pada saat itu, dia bukan merupakan seorang dewi yang penuh welas asih, melainkan seorang dewi yang sedang marah, yang tangan kanannya memegang sebatang pedang yang indah pula, pedang yang gagangnya terhias emas terukir halus. Cheng Cheng sejenak memandang kagum dan terpesona, akan tetapi ketika dara jelita itu menghampirinya dan menampar dengan tangan kirinya, tamparan yang cukup keras, Cheng Cheng sadar dan cepat dia menggerakkan tangan kanannya. Tadinya dia hendak menangkis, akan tetapi mengingat betapa halus dan putih lengan dara itu, dia merasa tidak tega, maka dia lalu merubah tangkisannya menjadi tangkapan. Pelak, lengan tangan kiri dara itu diterima oleh telapak tangan Cheng Cheng, dan sebelum pedang di tangan kanan dara itu digerakkan, Cheng Cheng telah berkata halus. Harap tahan dulu dan jangan menyerang. Aku bukan orang jahat. Aku mencari suhengku, perwira Jain. Mendengar ini, sepasang mata yang lebar itu terbelalak dan tangan kanan yang memegang pedang menurun. Cheng Cheng sudah melepaskan lengan yang berkulit halus itu, lalu melangkah mundur, berdiri tegak dan memandang dengan penuh kagum. Dia? Benar dia. Demikian terdengar beberapa orang penjaga wanita berkata. Dara jelita berpakaian merah itu melangkah maju, memandang Cheng Cheng dengan penuh selidik. Sinar matanya merayapi tubuh Cheng Cheng dari atas kepala sampai ke ujung kaki, kemudian terdengar suaranya, halus namun penuh wibawa. Apakah engkau Sumoy dari perwira Jain yang siang tadi menimbulkan geger di pintu gerbang dan yang kabarnya telah berani pula melawan pengawal kaisar sendiri? Cheng Cheng tersenyum dan dia tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya dia malah bertanya. Kalau boleh aku mengetahui, siapakah Anda yang begini cantik jelita seperti Dewi? Dara itu tersenyum dan Cheng Cheng seolah-olah silau oleh kecantikan yang makin menonjol itu. Betapa manis senyum itu, senyum wajar yang menggerakkan dan menghidupkan seluruh wajah jelita itu, bahkan yang seolah-olah menyinarkan kehangatan kepada seluruh keadaan di sekitarnya. Kabarnya engkau bernama Cheng Cheng dan engkau mengakibatkan geger karena ingin melihat putri yang akan diboyong oleh rombongan utusan kaisar. Benarkah itu? Cheng Cheng mengangguk. Nah, akulah putri itu. Mata Cheng Cheng makin melebar dan bibirnya yang kecil mungil dan kemerahan itu terbuka. Sejenak dia tidak dapat berkata apa-apa, akan tetapi kemudian dia menjatuhkan diri berlutut. Ampunkan hamba, hamba tidak tahu, putri itu tertawa, melempar pedangnya yang disambut oleh seorang di antara para pengawal wanitanya. Kemudian putri itu maju, memegang pundak Cheng Cheng dan menariknya berdiri. Mereka itu sebaya, dan perawakan mereka pun tidak berselisih banyak. Mereka berdiri berhadapan, saling memandang dan kemudian keduanya tersenyum dengan rasa suka timbul di hati masing-masing. Paduka, Paduka Putri Shanti Dewi? Putri itu mengangguk, tersenyum dan memegang tangan Cheng Cheng, digandengnya dan ditariknya dara itu masuk ke dalam kamarnya yang besar dan indah. Putri itu memberi isyarat kepada semua pelayan dan penjaganya agar tidak mengganggu mereka berdua, kemudian pintu kamarnya ditutupkan dari luar dan dia berkata sambil tersenyum lebar. Nah, duduklah dan anggap ini kamarmu sendiri. Cheng Cheng, siapakah nama lengkapmu?
Kau tentu seorang Han dari Tiongkok, bukan? Kau tidak seperti orang Manchu. Benar, hamba Shilu bernama Cheng akan tetapi biasa disebut Cheng Cheng. Ah, engkau putri guru perwira Jain yang bernama Lu Qiong, kakek yang kabarnya memiliki ilmu kepandaian tinggi itu? Bukan anaknya, melainkan cucunya. Paduka amat baik terhadap hamba, padahal hamba telah mengagetkan Paduka dan telah berani memasuki tempat ini. Hus, kalau kau tidak merubah sebutan-sebutan itu, aku akan kehilangan rasa sukaku kepadamu, Cheng Cheng. Tahukah kau betapa muak hatiku dengan semua ini? Setiap hari disembah-sembah orang, setiap hari mendengar sebutan Paduka Tuan Putri atau Yang Mulia dan lain-lain yang kosong dan palsu, mendengar orang merendahkan diri dan menyebut hamba yang rendah dan sebagainya. Betapa rinduku diperlakukan seperti manusia biasa, bukan seperti seorang dewi atau seorang siluman yang bukan manusia. Tadi hatiku girang sekali menyaksikan sikapmu yang terbuka, menyebutku dengan kata kau atau Anda saja. Akan tetapi begitu kau meniru sikap mereka yang merendahkan diri seperti orang menjilat, aku menjadi tidak senang. Habis? Cheng Cheng meragu dan terheran, juga geli rasa hatinya mengapa ada seorang putri raja yang menyatakan pendapat seperti itu. Engkau Cheng Cheng, dan aku Shanti saja. Kau sebut saja namaku. Ini, mana hamba berani. Kalau tidak berani, lekas kau pergi dari sini dan aku tidak mau bersahabat lagi denganmu. Ah, Cheng Cheng mengerutkan alisnya dan merasa kecewa sekali. Hamba ingin sekali bersahabat, hamba kagum dan suka kepada Paduka. Hus, hanya satu syaratnya, yaitu kau menganggap aku sebagai sahabat atau, bagaimana kalau sebagai saudara? Berapa usiamu? Kurang lebih 15 tahun. Kalau begitu sama dengan aku. Nah, untuk menghormatiku biarlah kau menganggap aku lebih tua setengah bulan darimu, dan kau menyebut aku Enci, kakak, dan aku menyebutmu Moi Moi, adik perempuan. Selanjutnya kau harus berengkau dan beraku kepadaku, tidak ada lagi paduka-padukaan atau hamba-hambaan. Bagaimana, maukah kau? Ingin Cheng Cheng menarik kegirangan. Siapa bisa percaya? Dia, seorang dara dusun, seorang gadis gunung, diaku sahabat baik, bahkan saudara oleh Putri Shanti Dewi yang terkenal itu. Duduk berdua sekamar dengan putri itu, bicara dengan sebutan engkau dan aku. Mana mungkin ini? Hanya dapat terjadi dalam mimpi. Mimpikah dia? Diam-diam Cheng Cheng mencubit pahanya sendiri. Hai, Cheng Moi, apa yang kau lakukan itu? Putri Shanti memandang heran ketika melihat Cheng Cheng mencubit pahanya sendiri dan meringis karena merasa nyeri. Oh, tidak apa-apa, Enci Shanti. Putri Shanti tertawa lebar sehingga tampak deretan giginya yang rapi dan putih seperti mutiara, rongga mulut yang merah dan lidah yang kecil yang bergerak hidup dan berwarna merah muda. Senang hatiku mendengar kau menyebutku Enci. Cheng Moi, sebagai saudara kita tidak boleh menyimpan rahasia. Aku melihat kau tadi mencubit pahamu sampai kau meringis kesakitan. Mengapa kau begini lucu, mencubit paha sendiri? Habis, tidak ada yang mencubit, maksudku, kalau ada yang cubit, tentu ku tampar mukanya, apalagi kalau dia seorang pria. Jawaban ini membuat sang putri terkekeh geli. Bagaimana kalau yang mencubit itu pria kekasihmu? Kekasih? Cheng Cheng bertanya, seolah-olah tidak mengerti apa artinya kata-kata ini. Kekasih? Cheng Cheng bertanya, seolah-olah tidak mengerti apa artinya kata-kata ini. Kekasih, pria yang kau cinta. Bagaimana kalau dia yang mencubit pahamu? Cinta? Aku tidak tahu, aku tidak mengerti apa itu cinta. Kalau ada pria melakukan hal itu, berarti dia kurang ajar dan tentu akan kutampar mukanya sampai bengkak-bengkak. Oh! Putri itu menutupi mulutnya dan memandang heran. Apakah kau hendak mengatakan bahwa engkau belum pernah berpacaran? Berpacaran? Iya, mempunyai teman pria yang kau sukai, dengan siapa engkau bersenda gurau, bersenang-senang, bermain-main bersama dan sebagainya. Cheng Cheng menggeleng kepala dan memandang dengan mata jujur. Putri itu menarik napas panjang dan berkata kepada diri sendiri. Betapa anehnya. Dan kukira dara yang hidup bebas di luar, tidak seperti aku yang dikurung di istana, dapat lebih menikmati hidup, dapat memilih pacar dan calon jodoh sendiri. Enci Shanti, apa yang kau bicarakan ini? Aku tidak mengerti.
Sudahlah, adik Cheng, memang hanya orang yang tidak mengerti itulah yang beruntung, tidak dilanda suka dukanya. Aku mengulangi pertanyaanku tadi, mengapa kau tadi mencubit pahamu? Karena aku masih tidak percaya bahwa aku, seorang gadis gunung, dapat duduk sejajar dengan Putri Shanti Dewi, bercakap-cakap seperti sahabat bahkan seperti saudara. Aku mengira bahwa aku sedang mimpi, maka ku cubit pahaku. Hihik, kau memang lucu. Aku suka sekali padamu, adik Cheng. Dan aku tidak pernah mempunyai seorang sahabat seperti engkau, Enci Shanti. Aku suka sekali padamu. Kalau begitu, putri itu meloncat. Benar. Sekarang aku tidak terlalu berduka lagi. Kau tahu, adik Cheng, aku selalu menangis dan bersusah hati setelah Sri Baginda memutuskan perjodohanku dengan Pangeran Putra Kaisar Tiongkok. Aku merasa seolah-olah masa depanku gelap, seolah-olah aku akan dikirim ke neraka. Sekarang ada engkau. Engkau harus menemani aku, adikku. Ya, engkau harus menemani aku, barulah aku sanggup menghadapi kepergian ini. Apa? Aku? Ikut bersamamu ke kota raja, di Tiongkok? Ke istana kaisar. Jantung di dada Cheng Cheng berdegup keras. Makin hebat dan menarik saja pengalaman ini. Maukah engkau, adik Cheng? Katakanlah engkau mau, kasihanilah aku yang amat memerlukan kehadiran seorang sahabat, seorang saudara yang kucinta dalam perjalananku yang jauh dan amat menggelisahkan hatiku ini, dan putri itu memandang Cheng Cheng dengan air mata berlinang. Cheng Cheng tersenyum lalu mengangguk kuat-kuat. Aku mau. Dengan senang hati, Enci Shanti. Adikku. Saking girangnya putri itu lalu menubruk, memeluk Cheng Cheng dan mencium pipinya. Cheng Cheng membalas pelukan itu dan mereka seperti enci adik yang mencurahkan perasaan masing-masing yang penuh keharuan, seperti kakak beradik yang telah lama sekali tidak berjumpa, dan baru sekarang bertemu. Akan tetapi bagaimana kalau Kongkong melarangku? Akhirnya Cheng Cheng yang teringat akan keadaannya, bertanya ragu. Jangan khawatir. Aku akan minta kepada Sri Baginda agar engkau menjadi pengawal pribadiku, dan perintah ayahku Sri Baginda tentu akan ditaati oleh Kongkongmu. Cheng Cheng mengangguk-angguk dan mereka bercakap-cakap dengan penuh kegembiraan, kemudian tidur bersama dalam pembaringan putri itu yang mewah, harum dan enak sekali dipakai. Benar saja apa yang dikatakan oleh Putri Shanti Dewi. Setelah putri ini menyatakan kehendaknya mengangkat Cheng Cheng sebagai pengawal pribadinya, Pangeran tua sendiri pun tidak berani melarang sehingga perwira Jain yang tadinya mendengar akan perbuatan Cheng Cheng dan hendak membawa pulang sumoynya itu, jadi, mundur teratur, dan terpaksa dia mengirim laporan kepada suhunya di dusun tentang keadaan Cheng Cheng yang kini diangkat oleh sang putri menjadi pengawal pribadi, bahkan sudah ditentukan oleh putri itu bahwa Cheng Cheng akan mengawalnya kalau tiba saatnya dia diboyong oleh rombongan utusan kaisar. Sementara itu, pada malam hari itu juga ketika merundingkan persoalan raja yang terancam bahaya dengan para panglima dan pembantunya, Pangeran tua mengambil keputusan untuk mengirim pasukan yang terdiri dari 1.000 orang prajurit, dipimpin oleh Panglima Jain sendiri untuk mencari raja dan menyelamatkannya dari ancaman bahaya. Berangkatlah Panglima Jain menunggang kuda memimpin 1.000 orang prajurit itu pada malam hari itu juga. Bhutan bukanlah sebuah negara besar dan karena negara itu selalu berada dalam keadaan aman, jarang sekali dilanda perang, maka tentaranya juga tidak terlatih dan tidak banyak jumlahnya. Kalau sekarang dikerahkan 1.000 orang pasukan adalah karena mereka hendak menolong dan melindungi raja mereka. Obor-obor dipasang mengiringi keberangkatan barisan itu keluar dari benteng kota raja. Akan tetapi ketika barisan itu tiba di pintu gerbang kota raja, terdengar teriakan penjaga dan Panglima Jain cepat menengok. Kiranya di antara sinar obor tampak berkelebat bayangan orang yang melompati dinding benteng yang sangat tinggi itu dengan gerakan seperti seorang burung terbang saja. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.